Baik, kita bicara tarif pajak. Ini mungkin secara teori perlu beberapa pemahaman ya, karena ini ada di dalam peraturan ya. Jadi pajak diterapkan dan wajib dan pusat total 28%, 28% untuk tahun 2009, setelahnya 25% untuk tahun setelah itu ya, setelah 2010. Ini kita pakainya yang 25% dari tarif pajak yang kena ya. Untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka atau PT dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Yang syaratnya ya, ini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, apabila jumlah kepemilikan saham ya, saham pabriknya itu 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang di stok. Jadi 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang di stok. Jadi ini dia dapat anggap aja potongan 5% gitu ya. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Kemudian masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang stok. Jadi ini adalah untuk badan ya, teman-teman ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B dan huruf C yang di atas maksudnya ya, 1, 2, 3 tadi dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jadi kalau dia melakukan itu, pelaporannya dipenuhi ya dalam waktu paling singkat 183 hari. Kemudian fasilitas penurunan pajak ya, ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Ini khusus untuk badan dalam negeri ya. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar ya, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ya. Dalam pasal 17 itu kan untuk kemarin MKM itu ya 4,8 ya. Tapi kalau di atas itu kan dia sudah menjadi badan usaha yang golongannya bukan UMKM lagi. Namun ini ada pengurangan tarif 50%. Saya memenuhi syarat tadi yang di atas ya. Kemudian kita lihat untuk hubungan istimewa terkait dengan walaupun nanti ada beberapa ya untuk pajak internasional, ada beberapa yang hanya dibahas nanti kalau teman-teman dapat mata kuliah di pajak internasional. Ini kita tidak membahasnya. Untuk
Nah, ini cukup kita tahu ya, untuk kita tahu terkait dengan ketentuannya saja ya. Jadi fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat undang-undang ini ya, kata kita kan lakukan self assessment pada saat pemberitahuan tahunan pajak ya. Penghasilan wajib pajak badan ya, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas yang tadi ya, fasilitasnya. Jadi batasan peredaran bruto sampai 50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Jadi kalau batasan maksimal ini di bawahnya sah ya. Jadi kalau kemarin penggolongannya itu 4,8, tapi berarti kalau seperti ini berarti pembatasannya ada di 50 ya, 50 miliar. 50 miliar ke bawah dia dapat fasilitas tadi macam-macam tadi, ada 50%, ada beberapa lalu memenuhi syarat yang ketentuan-ketentuan di atas tadi ya. Kalau kita membaca undang-undang memang harus teliti. Memang ini saya hanya sampaikan supaya nanti satu kali ketika teman-teman bekerja di badan usaha ya, yang membutuhkan untuk pelaporan pajaknya sedikit banyak sudah tahu. Walaupun nanti perlu tetap membaca lebih detail lagi, aturannya cukup banyak. Ini hanya beberapa yang penting yang saya sampaikan. Saya lanjutkan. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ya, undang-undang ini ya, dalam ayat 1-nya, undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, ini meliputi apa saja? Penghasilan yang dikenai pajak, penghasilan yang bersifat final, penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak. Kemudian aturan selanjutnya, fasilitas pasal 31E yang di atas tadi yang ini ya, bukan merupakan pilihan sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada C yang di atas itu tidak melebihi 50 miliar, maka tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif. Otomatis ya, tidak butuh ajuan, tidak perlu langsung ya, nanti dapat ya istilahnya fasilitas tadi. Nah, untuk jenis-jenis hubungan istimewa ini sebagai pemahaman, karena ya kalau hitung-hitungannya memang nanti lebih banyak kita akan bahas di mata kuliah yang lain untuk pajak internasional. Untuk hubungan kepemilikan itu yang dimaksud di sini ada beberapa. Yang pertama, penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya. Kemudian hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih. Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama. Dalam hal ini untuk hubungan
hubungan tertentu ini termasuk hubungan penguasaan, yaitu hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lain, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi. Maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau hubungan-hubungan ini itu nanti menentukan ketika membayarnya atau tarifnya yang akan dibayarkan. Jadi pemisahan-pemisahan ini perlu nanti dibaca lebih detail lagi, sehingga berapa atau siapa yang membayar. Jadi kalau dia sudah menguasai bawahnya berapa orang pajaknya dan yang wajib melaporkannya siapa, kemudian tarifnya berapa, itu perlu diperjelas. Badan itu reportnya seperti itu. Artinya ada beberapa badan di mana ini ya, tarif-tarif yang diberlakukan oleh pajak itu berbeda. Jadi satu dengan badan yang lain itu, kalau misalnya penyertaannya dan nanti akan dibahas di saat di atas itu perlu penjelasan lagi, pendalaman lagi. Jadi untuk PT-PT yang besar atau PT-PT yang tadi di atas pajak di atas 50 miliar, memang itu perlu betul-betul dipahami. Ya. Nah, ini asal tahu aja ada seperti itu, gitu ya. Kita tidak memperdalam ke sana, hanya untuk pemahaman tarif pajak ini ternyata berbeda-beda. Kemudian terkait dengan badan, ya, juga ada yang namanya penilaian kembali untuk aktiva tetap. Jadi ada permohonan penilaian kembali. Ini sedikit kita akan bahas sama prosedurnya. Misalnya ya, ketika perusahaan merasa bahwa ada suatu perubahan di dalam aktivanya, dia boleh menyampaikan permohonan. Nah, ini tujuannya. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Jadi syaratnya harus sudah memenuhi semua kewajiban pajak sampai masa pajak yang terakhir. Nah, ketika mau masa pajak yang sekarang ini, ketika mau melaporkan ya atau membayar, dia minta permohonan kembali. Nah, kalau yang kemarin belum, berarti masa pajaknya sampai pajak yang terakhir itu belum dipenuhi kewajibannya. Dengan kalimat ini berarti tidak bisa melakukan permohonan. Ya. Perusahaan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Artinya semuanya adalah badan atau badan dalam negeri yang menggunakan bahasa Indonesia, bukan badan yang juga melakukannya di luar negeri. Ya. Dia menggunakan pembukuan dalam bahasa Indonesia, karena di sini disampaikan ada beberapa badan berarti yang menggunakan pembukuan pakai bahasa Inggris atau mata uang dolar Amerika Serikat tidak termasuk. Ya. Prosedurnya ini kita sedikit tahu.
Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak yang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali. Ya, menggunakan formulir yang ada ini yang harus diisikan. Jadi nanti ada formulirnya diisi, kemudian ini lampiran-lampiran yang harus disertakan. Jadi ada fotokopi surat izin usaha, ya, jasa penilai. Jadi kayak semacam akuntan publik ya. Jadi berdasarkan itu dia kan ada ya, misalnya ada surat izin di sana pasti ya. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai dan ahli penilai profesional yang diatur pemerintah, itu namanya akuntan publik tadi. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada lampiran 2 tentang direktur Dirjen Pajak ini. Jadi laporan 2-nya itu di dalam itu berupa lampiran dari hasilnya. Jadi ketika sebuah badan dia mau melakukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap itu berarti sudah melakukan penilaian kembali yang hasilnya adalah laporan perusahaan jasa penilai wajar begitu atau yang profesional tentu, karena itu makanya pasti melibatkan akuntan publik karena dia akan biasanya kalau permohonan penilaian kembali kan berarti ada penurunan biasanya. Nah, itu harus di audit dahulu lah biasanya begitu ya, tempatnya begitu. Saya lanjutkan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik tadi sama ya. Kemudian surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kita nggak terlalu banyak hal yang perlu, teori-teori ini memang yang penting teman-teman tahu dan tahu dasarnya sehingga ketika nanti suatu kali kerja di badan ya, oh ternyata bisa tadi sampai lewat ada juga pengurangan bahkan diberi hak seandainya ada sesuatu yang berubah di sana. Terkait dengan penilaian kembali aktiva tetap ini yang bisa dilakukan adalah mulai dari seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah, hak milik atau hak benda bangunan itu berubah bisa. Kemudian seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi kalau yang berwujud tapi tidak termasuk tanah, ya ini kemungkinan bisa saja kalau memang itu digunakan untuk penghasilan, ya, memelihara penghasilan. Dan termasuk objek pajak. Nah itu ada kira-kira itu banyak sekali, cuma mungkin perlu kita lagi ya, walaupun mungkin yang paling sering digunakan untuk penilaian kembali ya ini, karena biasanya yang tidak termasuk tanah, hak milik atau benda bangunan itu dalam beberapa perusahaan memang tidak
sampai untuk dilaporkan, tetapi ada juga ya. Nah, sekarang fasilitas untuk PPh badan. Nah, ini nanti fasilitas pajak penghasilan badan. Yang dimaksud dengan fasilitas PPh badan itu adalah di mana fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha-usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Jadi itu fasilitas khusus gitu ya. Ini menunjang sebenarnya tujuannya adalah untuk ya mendukung dari perekonomian biasanya. Jadi bisa saja fasilitas-fasilitas perpajakan itu dimiliki oleh orang-orang tersebut ya. Ini perlu kita pahami ya. Sehingga ketika ada sebuah badan atau perusahaan dia melakukan usaha atau penanaman modal di bidang-bidang yang strategis menurut saran dari pemerintah ya, untuk mendukung misalnya daerah tertentu kondisinya begini, untuk pembangunan di sana, bukan di situ. Nah, itu ada beberapa fasilitas yang bisa dimiliki. Yang pertama, pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah penanaman modalnya dibebankan selama 6 tahun, masing-masing 5% per tahun. Jadi bisa ada pengurangan ini 30% dari jumlah penanaman modalnya. Penyusutan dan amortisasi itu biasanya untuk aktiva itu kan pasti ada aktiva-aktifnya. Mengenai hitung-hitungannya yaitu orang yang paham, karena ini bisa dibuat ya, dipercepat juga. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi di dalam tempat-tempat tertentu atau wilayah tertentu itu sebuah aktiva tetapnya bisa lebih cepat umurnya ya, umur ekonomisnya itu lebih pendek ya, daripada dibandingkan misalnya di tempat lain. Ada yang seperti itu, bisa seperti itu ya. Tapi tergantung dari penilaian si akuntannya sendiri di dalam perusahaan itu. Kalau bisa ya bisa dia juga bisa. Kalau enggak ya normal. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, ada kompensasi lah. Artinya ini kan sebenarnya ya namanya fasilitas. Tentu jika memenuhi dari rencana strategis dari pemerintah terhadap tempat-tempat tertentu. Kalau sekarang misalnya paling mudah itu ketika misalnya para pengusaha dia ini untuk membangun IKN misalnya ya, ini kan berbondong-bondong di sana. Tapi kalau ini kan lebih kepada ibu kota negaranya ya. Tetapi kan untuk membangun tadi ada beberapa yang menurut pemerintah strategis untuk dilakukan penanaman modal di sana, infrastruktur dan lainnya. Nah, bisa jadi itu menjadi proyek strategis yang nantinya ya, bagi orang-orang yang melakukan mendukung dari program pemerintah itu dapat pengurangan pajak ini. Paham ya? Jadi ini tarif pajak itu kalau di dalam perusahaan badan itu banyak item-item, banyak poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau tidak seperti itu nanti
memang pajaknya tinggi-tinggi gitu. Ya. Makanya dia juga harus paham kalau dia berada di sana, banyak beberapa perusahaan yang juga senang kalau seperti itu. Kemudian pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang berbeda menurut persetujuan penghindaran pajak berbeda. Ini jika ada subjek pajak luar negeri. Jadi di sana lebih rendah ya, menurut persetujuan penghindaran ini. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan. Terkait dengan apa saja yang menjadi istilahnya nanti ya ditetapkan bahwa itu dapat fasilitas, yaitu yang menentukan nanti pemerintah. Tidak bisa kita memang nggak ada di situ ya. Tetapi penjelasannya di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu itu ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu bagi pengusaha atau dalam hal ini pebisnis ya, dia harus mempelajari kalau memang mau dapat fasilitas ya. Oh ternyata di tempat sana, di tempat sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk administrasinya ini kita lanjutkan ke administrasi pelaporan dan pembayaran ya. Administrasi pelaporan dan pembayaran SPT tahunan PPh Badan. Alurnya seperti ini. Untuk pelaporan paling lambat adalah tanggal terakhir bulan keempat. Tanggal terakhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti jelas ya, kalau pribadi kemarin kan tanggal berapa kalau patung pribadi? Maret ya. Tapi kalau badan berarti kan 4. Kalau pribadi 3 ya. Kalau badan 4. Penyetorannya paling lambat sebelum SPT tahunan disampaikan ya. Itu untuk penyetorannya. Paham ya? Oke. Ketentuan lain untuk badan ini ya. Cukupkan. Nanti di akuntansi membacakan semoga teman-teman besok dapat ini memori ya Pak. Dapat itu ada hitung-hitungan untuk pajakannya. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan, ini data-data yang perlu dilengkapi seperti yang di form-form ketika kita laporan kemarin, laporan pajak badan ya. Di sana form itu ya sebenarnya isinya ini ada jumlah peredaran usahanya, jumlah penghasilan termasuk penghasilan bukan merupakan objek pajak, kemudian penghasilan karena pajaknya berapa, pajak yang terutang kalau ada kredit pajak ya diisi gitu ya, kekurangan atau kelebihan pajak kalau ada itu diisikan gitu. Kemudian jumlah harta dan kewajibannya sama ya. Kemudian pajak penghasilan yang pasal 29 dan yang terkait kegiatan usaha wajib pajak juga disampaikan. Ini ketentuan-ketentuan lain yang perlu dilengkapi. Jika terlambatan pelaporan dan pelaporan ya,
melampaui dari ketentuan yang tadi, ya. Makanya ketika deadline ini ada berarti 30 April ya, 30 April di sana dia lebih gitu ya. Kalau dia terlambat, ya berarti hitungannya ketika dia membayar bulan apa, itu hitungannya adalah sejak keterlambatannya. Hitungannya per bulan. Donnya lagi seminggu Pak, satu bulan. Ya. Jadi pelaporannya kalau SPT tahunan keseluruhan di situ ada, ini pembayarannya ya teman-teman, pembayaran berarti anunya ya, waktu dia penyetoran itu ya. Nah, kalau pelaporannya ini tahunan, sorry, sedikit keliru ya. Jadi ini 1 juta per SPT tahunan. Ya, nah ini untuk penyetoran dan laporannya. Untuk penyetoran 2% per bulan. Kalau untuk pelaporan 1 juta per SPT tahunan. Oke. Untuk dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam pelaporan ini sesuai dengan ini ya SPT atau putusan untuk laporan itu ya. Di sana ada neraca, ini wajib ya, biasanya pasti daftar penghitungan penyusutan kemudian perhitungan kompensasi kerugian kalau ada ya, bisa kerugian, setoran pajak penghasilan yang pasal 29 ada, kemudian surat kuasa khusus dalam hal surat pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Jadi ini kalau yang melakukan, yaitu dia harus ada surat kuasa. Kalau sendiri ya tidak perlu adanya, tapi biasanya karena yang melaporkan ini biasanya bukan wajib pajaknya ya harus ada surat kuasanya. Kemudian ini tambahan ya, kalau misalnya lampiran-lampiran lain yang perlu penjelasan ya, yang dilampirkan. Terkait pasal-pasal atau pajak yang perlu teman-teman pahami akan dipelajari lebih banyak di perpajakan atau akuntansi perpajakan yang khusus untuk menghitung. Kalau ini kita hanya menunjukkan ya ada yang seperti ini untuk tarif-tarifnya. Ini daftarnya, jadi ada lampiran khusus, ada lampiran-lampiran yang di sana. Makanya nanti alurnya seperti ini yang harus dilengkapi cukup banyak itu. Kalau untuk yang melakukan usaha negeri ya, karena ada juga penghasilan itu fiskal, kerugian fiskal banyaknya. Artinya semua ini bisa digunakan untuk perhitungan PPh. Semakin besar perusahaan pasti akan dibutuhkan penghitungan pajak yang lebih rumit. Intinya seperti itu. Dan harus betul-betul memahami dari poin-poin tertentu untuk yang dilaporkan. Karena apa? Kalau tidak, ya nanti akan besar sekali atau
terjadi kekeliruan, ya, itu nanti bisa juga masalah. Makanya badan biasanya pasti punya, ya, punya konsultan pajak, punya juga akuntan pabrik dan lain sebagainya yang untuk bisa menilai. Nah, elemen-elemen ini transkrip elemen laporan keuangan jenis usaha wajib pajaknya ini ya. Jadi nanti ada beberapa jenis usaha, ya, penggolongannya. Nah, ini kode-kode formulirnya. Tinggal untuk isian, untuk form-formnya. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan kita terhadap tarif pajak, gambarannya untuk badan. Kenapa kemarin kita sudah menyampaikan untuk laporan, gambaran untuk laporan online-nya untuk badan. Jadi dalam badan atau PPh badan itu ternyata nanti untuk hitung-hitungannya tidak semudah gambaran kita untuk wajib pajak pribadi. Nah, betul-betul memahami ya untuk perpajakan badan. Sampai di sini untuk teori kita tarif ini ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya ini karena teori-teori yang mungkin teman-teman masih sedikit. Yang ngehnya itu ketika praktek nanti kerja, tahu tuh. Dan bagi nanti kalau mata kuliah akuntansi khusus perpajakan atau perpajakan itu sendiri nanti tahu itu hitungannya. Untuk teman-teman yang di Ngarang maupun yang di Kendal, halo, mungkin ada pertanyaan? Teman-teman yang di sini? Kemarin belum ada, Pak. Fisik semua sendiri ya, teori memang ya. Iya. Ya baik, kalau nggak ada ya